Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Karena kita masih dalam suasana Lebaran, jadi Ibu mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, kali ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sepertinya masih ada yang belum bergabung. Mungkin masih ada terkendala jaringan. Baiklah, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Maaf lahir batin, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Karena pada hari ini adalah pertemuan pertama kita, jadi Ibu akan membawakan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sembari Ibu menyiapkan materi pembelajarannya, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis menulisnya ya. Ya, Bu. Nah, apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi materi kita hari ini adalah persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua, di mana pertama itu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi dengan benar. Dan yang kedua itu di mana peserta didik diharapkan dapat menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi dengan benar. Jadi kita akan melompat ke materinya. Ini adalah pokok pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua fungsi persamaan dasar akuntansi. Ketiga komponen persamaan dasar akuntansi. Keempat bentuk persamaan dasar akuntansi. Dan yang kelima, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, apa dari anak-anak ada yang tahu dari pengertian persamaan dasar akuntansi? Ya, Bu. Ya, Yunias Gari, silakan. Menurut saya, persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, jawabannya sudah tepat. Jadi, Ibu akan menampilkan ini merupakan persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi ini adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dan sumber dananya. Nah,
Selanjutnya itu fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi persamaan dasar akuntansi itu berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode. Sudah mengerti? Iya, Bu. Nah, selanjutnya komponen persamaan dasar akuntansi itu ada 5 ya. Yang pertama itu aset atau harta. Jadi Ibu jelaskan. Jadi itu aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Dan yang kedua itu liabilitas. Liabilitas itu atau kewajiban dan utang disebut juga dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati. Dan yang ketiga itu ekuitas, di mana ekuitas ini merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki pemegang saham atau pihak ketiga. Dan yang keempat itu pendapatan. Pendapatan itu adalah adanya arus kas masuk yang dapat menambah aset bisnis yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan bisnis tersebut. Dan yang kelima itu beban atau expense, di mana beban ini disamakan dengan biaya, padahal keduanya itu sangat berbeda ya. Jadi beban itu adalah pengeluaran kas yang sudah digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan tidak akan memberikan masa manfaat di masa yang akan datang. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk persamaan dasar akuntansi. Jadi bentuk persamaan dasar akuntansi itu ada 3. Bisa dilihat ini harta sama dengan modal, dan harta sama dengan utang ditambah modal, dan harta dikurang sama dengan utang ditambah modal, dan tambah pendapatan dikurang beban. Jadi, nah, kemudian kita lanjut persamaan dasar akuntansinya. Yang ini ibarat kata ini adalah rumus dasar persamaan kegiatan akuntansi. Misalnya di sini ada aset ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Aset ini adalah harta perusahaan. Sedangkan liabilitas ini adalah utang, di mana utang perusahaan kepada pihak luar. Nah, kemudian ini ekuitas pemilik, di mana modal pemilik. Jadi saya ulangi, persamaan dasar akuntansi itu adalah aset dikurang liabilitas ditambah ekuitas. Yang ini disebut persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan tersebut, liabilitas di sini disebutkan terlebih dahulu karena si kreditur memiliki hak pertama atas aset sebelum pemilik. Jadi ketika kita mempunyai utang pada pihak luar, nah kita harus mengutamakan utang tersebut sebelum mengutamakan modal pemilik. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh. Misalnya, pada tanggal 1 Desember 2016, Nyonya Juwita menyetorkan uangnya sebesar 20 juta kepada perusahaan untuk modal awal. Nah, transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan kemudian diikuti bertambahnya modal. Aset. Kenapa aset bertambah? Karena Nyonya Juwita menyetorkan uang sebesar 20 juta kepada perusahaan, sehingga hal tersebut membuat kas perusahaan bertambah sebesar 20 juta. Nah, kemudian bertambahnya modal.
Modal. Modal juga bertambah karena Nyonya Juwita memberikan uangnya sebesar 20 juta itu untuk tambahan modal. Nah, maka persamaan dasar akuntansinya dapat kita lihat yaitu aset dikurang liabilitas ditambah ekuitas. Di mana asetnya ini berjumlah 20 juta, liabilitas 0, dan ekuitasnya itu 20 juta. Jadi hasil akhirnya itu 20 juta sama dengan 20 juta. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya, Dian, silakan. Jadi pada tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, kalau di sini rumus dari persamaan akuntansi kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di sini dari perhitungannya liabilitasnya itu 0. Apa yang menyebabkan liabilitasnya itu 0? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, kenapa liabilitasnya di sini 0? Karena tidak ada utang atau tidak terjadinya utangnya, sehingga menyebabkan liabilitas nominalnya hanya 0. Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Sudah Bu, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh lagi, yaitu contoh persamaan dasar akuntansi pembelian perlengkapan. Misal, pada tanggal 5 Desember 2016, Nyonya Juwita membeli perlengkapan sebesar 2 juta secara kredit. Maka, hal ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya utang. Kenapa bertambahnya aset? Karena kita membeli perlengkapan sehingga perlengkapan akan bertambah dan kemudian bertambahnya utang karena ini pembelian secara kredit sehingga kita mengutang kepada orang lain atau kepada perusahaan lain. Nah, jadi ini persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana asetnya itu 2 juta dan liabilitas 2 juta dan ekuitas 0. Maka ini adalah aset di debit, perlengkapan di debit sebesar 2 juta, sedangkan liabilitas dan utang sebesar 2 juta di kredit. Selanjutnya yaitu pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Ada yang ingin menjelaskan? Bu, bisa diulang Bu tadi. Nah, kita melangkah ke materinya itu tentang pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Apa ada yang bisa menjelaskan apa pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi? Saya Bu. Ya, silakan Siti Fatimah. Jadi Bu, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu bertambah atau berkurangnya beberapa komponen. Setiap perubahan komponen harus seimbang. Terima kasih. Jadi Ibu perjelas. Jadi pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi adalah bertambah dan berkurangnya beberapa komponen, di mana setiap perubahan komponen ini harus seimbang. Misalnya itu pendapatan akan selalu menambah modal dan beban akan selalu mengurangi modal. Jadi mungkin sampai di sini saja materi yang Ibu sampaikan. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Baiklah kalau tidak ada. Jadi Ibu
menyimpulkannya, di mana persamaan dasar akuntansi ini adalah hal yang paling mendasar dalam melakukan kegiatan akuntansi ya. Nah, jadi sebelum anak-anak melakukan kegiatan akuntansi seperti penjurnalan, kemudian laporan, nah anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu persamaan dasar akuntansi ini ya. Baiklah, setelah mempelajari materi hari ini, silakan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di grup WA ya. Nah, dikerjakan dengan baik. Semoga nilainya juga bagus. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.